Shalom anak-anak, mama papa, apa kabar ya? Hari ini kita mau mengikuti ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita saat teduh bersama. Mari kita sama. Mari berdoa. Ya Bapa, saat ini kami anak-Mu berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu, supaya Engkau hadir tengah kami. Kami akan memulai ibadah pada hari ini, berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan, serta hikmat dan berkat-Mu, melalui ibadah ini yang kami lakukan hari ini. Terima kasih Bapa, kiranya kasih setia-Mu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak, mama papa terkasih. Bersyukur jika kita hari ini boleh bertemu di tahun ajaran yang baru, di sekolah yang baru, dan bahkan di situasi yang baru yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dalam rasa syukur ini, mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi bersama dengan hati yang gembira. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, riangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, riangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Anak-anak dan juga mama papa, senang sekali kita hari ini bisa beribadah bersama. Bapak dan ibu guru senang berjumpa dengan anak-anak dan juga mama papa. Biasanya hari pertama sekolah mama papa akan mengantarkan anak-anak ke sekolah. Namun hal ini tidak akan terjadi di tahun ajaran baru ini. Kita melakukan pembiasaan baru karena pandemi corona. Apa saja yang berubah? Dari ibadah, belajar di sekolah, bermain dengan teman, kebiasaan membersihkan diri dan lain-lain. Tapi jangan takut mama papa. Jangan pernah takut ataupun bersedih. Ingat, selalu ada Tuhan Yesus yang akan selalu menolong kita semua. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi bersama. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang
Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur pada kesempatan ini kami boleh kembali bersama-sama berkumpul walaupun di rumah kami masing-masing untuk membaca bagian firman-Mu yang menguatkan kami untuk memasuki tahapan baru di dalam proses pendidikan kami. Biar ya Bapa, Engkau yang menguatkan kami melalui firman ini, supaya segala sesuatunya boleh menjadi berkat bagi setiap kami, dan juga mampukan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, kiranya apa yang dikatakan boleh seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Kitab Ratapan pasal 3 ayat yang ke-21 sampai dengan 23. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai dengan 23 demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik serta Bapak Ibu orang tua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang new normal, sebuah istilah yang sekarang lagi ngetren gitu ya, lagi ngehits. Situasi new normal ini kadang membuat kita bertanya-tanya gitu. Apa sih yang namanya new normal? Apa sih yang dibilang sekarang lagi ngetren itu? Kalau secara artinya memang new normal artinya adalah norma yang baru, sebuah kondisi yang baru yang mungkin berbeda dari sebelumnya. Nah, situasi baru, berbicara tentang situasi baru, kadang-kadang membuat kita menjadi kesal, patah arang, atau bahkan patah hati. Contohnya ketika kita menghadapi situasi seperti ini, situasi pandemi yang sekarang sedang terjadi, kita kadang di dalam keseharian kita mungkin yang biasanya ketika pagi kita dapat beraktivitas dengan normal, anak-anak bisa sekolah gitu ya, diantar ke sekolah lalu kita bekerja, sekarang lebih banyak di rumah, lebih banyak melakukan segala sesuatu di rumah. Kadang kita menjadi kesal karena apa? Karena kita yang biasanya pergi keluar tidak bisa pergi keluar. Kita yang biasanya ketemu anak-anak mungkin pada sore atau malam hari, sekarang kita ketemu anak seharian penuh dari pagi sampai malam. Kita yang tidak terbiasa mungkin membuat menjadi punya pandangan yang lama-lama saya stres juga. Ketika banyak orang tua juga mungkin merasakan hal ini begitu. Ketika pandemi ini mulai gitu ya, pembelajaran jarak jauh dilakukan, keluhan yang pertama adalah keluhan soal kuota. Kuota saya sebentaran habis, biasa saya pakai sebulan. Lalu yang kedua, keluhan soal bagaimana kita di rumah lebih banyak, akhirnya saya jadi ketemu anak setiap hari, tapi lama-lama jadi malah kok masalah bukan berkurang, malah makin bertambah begitu. Atau juga keluhan-keluhan lainnya. Nah, situasi ini membuat kita menjadi harus beradaptasi dengan pola-pola yang baru. Pola-pola yang sama sekali baru yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Ini terkadang membuat kita menjadi kesal karena apa? Karena kita nggak tahu arahnya mau kemana. Nah, tetapi firman Tuhan hari ini Bapak Ibu serta adik-adik dan saudara-saudari sekalian, kita diingatkan bahwa yang namanya harapan di dalam Tuhan, kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ayat 22-23 mengatakan ini dengan jelas, di mana dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan. Tentu bagi adik-adik yang juga mulai bosan di rumah, ini menjadi sebuah penghiburan. Karena apa? Karena ternyata Tuhan itu setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia setia dan membuat kita menjadi punya pengharapan. Ketika masa
new normal ini berlangsung, ketika kita hendak menghadapi suatu hal yang baru di dalam kehidupan kita, kita menjadi tidak terlalu takut, tidak terlalu cemas. Karena apa? Karena janji Tuhan akan kasih setianya itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, bertepatan juga dengan ibadah ini yang sekaligus menjadi awal bagi sebagian adik-adik yang mungkin akan mengawali tahapan pendidikan baru, yang dari TK masuk ke SD, yang belum TK masuk ke TK begitu ya. Kita diingatkan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Kita tidak perlu cemas dalam menghadapi masa depan. Apalagi kita mungkin akan beberapa waktu ke depan pembelajaran jarak jauh, yang artinya di satu sisi kita juga bisa melihat, ternyata saya bisa di rumah. Saya bisa melakukan segala sesuatunya di rumah. Saya tidak mesti datang ke sekolah. Ini juga menjadi penghiburan. Karena apa? Karena kalau kata sebagian orang, ini jadi sekolah rasa liburan, di mana liburannya panjang sekali. Ini menjadi kekuatan bagi kita. Kita bisa menjalankan kebiasaan sekolah dengan lebih happy, dengan lebih bahagia. Walaupun ini adalah sebuah kebiasaan yang baru, tetapi kita percaya di dalam kebiasaan yang baru itu pasti ada berkat Tuhan. Ada sebuah hal yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Dan juga bagi para orang tua, kita tidak perlu takut akan masa depan anak-anak kita. Sekalipun pembelajaran masih dilakukan secara jarak jauh, tetapi firman ini menguatkan kita sebagai orang tua. Kita harus tetap bersandar kepada Tuhan. Ia adalah setia. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan juga kita harus tetap mendidik anak-anak kita. Dan juga kita harus tetap berpegang pada janjinya yang tidak akan meninggalkan kita. Tidak perlu disesali kebiasaan baru ini, melainkan ini harus disyukuri karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk memasuki tahapan pendidikan yang baru, yang berbeda dari sebelumnya. Amin. Baik, sekarang kita akan memasuki acara seremoni penerimaan siswa baru. Yang pertama, kita akan mendengarkan ucapan selamat datang dari kepala sekolah. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan serta anak-anakku sekalian dari kelas 1 sampai kelas 6 SDK PPK Penabur Cicurug, kita bersyukur sekali hari ini kita bisa bergabung dalam sebuah ibadah awal tahun pembelajaran. Ya, Ibu Bapak sekalian dan anak-anakku sekalian, kita sekarang akan memasuki tahun pelajaran yang baru, tahun pelajaran 2020-2021. Pertama, kami mengucapkan terima kasih sekali atas kepercayaan yang Ibu Bapak berikan kepada kami untuk boleh mendidik putra-putri Bapak Ibu di tempat ini. Untuk itu, kami SDK PPK Penabur Cicurug mencoba menjawab kepercayaan Bapak Ibu semua dengan pendidikan pengajaran yang terbaik yang bisa kami lakukan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, saat ini kita masih berada di dalam pandemi COVID-19 yang belum tuntas. Untuk itu, SDK BPK Penabur Cicurug memastikan pembelajaran jarak jauh sebagai alternatif yang saat ini paling mungkin untuk kita ambil. Pembelajaran jarak jauh kita ambil untuk tetap menjaga keberlangsungan pendidikan buat anak didik kita, serta untuk menjaga keselamatan dan juga kesehatan di tengah pandemi ini. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, pembelajaran jarak jauh membutuhkan kerjasama yang baik antara pihak sekolah dalam hari ini, ibu bapak guru, serta orang tua dan juga anak-anak sekalian. Untuk itu, mari kita bergandengan tangan, kita bersama-sama untuk menyukseskan pembelajaran jarak jauh yang akan kita lakukan di semester 1 ini. Tanpa mengurangi rasa semangat kita, tanpa mengurangi sukacita kita, kita akan melakukan pembelajaran jarak jauh dengan sungguh-sungguh. Untuk itu, kerjasama dari Bapak Ibu sekalian serta anak-anakku sekalian dengan sekolah sangat kami butuhkan. Kita akan bersama-sama memasuki tahun pembelajaran 2020-2021 dengan semangat penuh, dengan sukacita penuh, dan tentunya dengan pengharapan penuh bahwa pandemi
pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir dan kita segera bertemu di kelas kita yang ada di SDK PPK Penabur Cijuru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang kedua, kita akan mendengarkan ucapan harapan dari orang tua. Salam Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini saya orang tua, anak, didik, SDK Penabur memanjatkan puji dan syukur atas berkat Tuhan yang luar biasa. Karena kami semua masih diberi kesehatan yang luar biasa, itu karena berkat Tuhan beserta kita. Walaupun adanya pandemi COVID-19, kita berharap untuk berakhirnya di tahun ini pandemi COVID-19 sudah hilang dari negara kita. Kami berharap semoga orang tua, anak didik mempercayakan putra dan putrinya untuk sekolah di SDK Penabur dalam arti pendidikannya mereka dan pengajaran dari segi agama mereka dan menganjurkan pola hidup bersih dan sehat bagi putra-putri kami. Demikian kata sambutan yang saya buat sebagai orang tua didik. Saya ucapkan banyak terima kasih. Salam. Yang ketiga, serah terima siswa baru dari orang tua kepada pihak sekolah. 1. Abraham Devon Sitinjak. 2. Albert Alvaro Gracia Sorongan. 3. Alvaro Gionio Ta. 4. Alvaro Salju Siregar. 5. Annabel Aurelia Sianipa. 6. Ayunindia Larasati. 7. Selin Diana Gunawan. 8. Carlos Morata Manalu. 9. Eltama Aaron Tariga. 10. Jackson Misael Leksono. 11. Jenny Apriani. 12. Natalia Edlin Sihombing. 13. Otniel Rehema Tadia. 14. Septian Siringo Ringo. 15. Stefani Maria Putri Pamungkas. 16. Theo Yehezkiel Limbong. 17. Teresia Dorsila Adelio Sompota. 18. Valenia Larissa Nababan. 19. Vanessa Britney Silviana Situmoran. 20. Wahyuda Sihombing. Yang terakhir, doa secara pribadi dengan orang tua atau keluarga di rumah. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, marilah kita bersama berdoa. Setiap keluarga diberikan waktu untuk mendoakan anak-anaknya yang akan memasuki tahapan pendidikan yang baru, dan saya akan menutup sekaligus dengan doa berkat. Kita berdoa.
Anak-anak semua, sekarang kalian sudah berada di tingkat yang baru. Ingat dan percayalah bahwa Tuhan akan menjaga kalian terus. Dan terimalah janji penyertaan Tuhan ini. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, mama dan papa serta guru sekalian, janganlah takut untuk menghadapi perubahan ini. Ingat, bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang Bapak kasih, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa atas segala rahmat dan berkat yang Kau telah karuniakan kepada kami semua, sehingga kami boleh bersama-sama menjalani ibadah dalam rangka pembukaan tahun pelajaran 2020-2021. Terima kasih Tuhan atas apa yang sudah kami bersama-sama dengarkan melalui firman-Mu pada kesempatan ini. Biarlah itu juga yang akan melandasi di dalam kami menjalani kehidupan hari-hari kami untuk menapaki tahun ajaran yang baru ini Tuhan. Kami mau serahkan seluruh rencana dan program yang kami telah susun agar kami dapat melaksanakan tugas kami dengan baik dalam melaksanakan tugas pembelajaran kami. Kami mau serahkan seluruh guru, karyawan, pengurus, bahkan orang tua yang boleh mendukung pembelajaran kami Tuhan, kiranya Engkau menolong dan memberkati. Inilah Tuhan seru doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon. Amin. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti ibadah hari ini. Selamat memasuki tahun ajaran baru. Tuhan Yesus memberkati. Senang sekali anak-anak bisa bergabung di SCK PPK Penabur bersama Ibu Hana sebagai wali kelasnya. Selamat datang di kelas 1. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Kalian sudah naik kelas 2, kalian akan belajar bersama Ibu Suwarti. Semangat! Selamat pagi anak-anak, kita nanti di kelas 3 akan belajar sama Pak Ismanto ya, tetap semangat. Halo anak-anak, semangat pagi.
Kita belajar dengan saya sebagai wali kelas 4. Semangat merdeka! Halo anak-anak semuanya, tahun ini di kelas 5A kalian akan belajar dengan Ibu Nista. Tetap semangat dan sampai jumpa. Halo anak-anak kelas 5B, salam hangat untuk kalian. Nanti ketemu sama Miss Lani di kelas 5B. Terima kasih. Halo anak-anak, ketemu kembali dengan Pak Toto ya di tahun ini. Semoga kalian semakin semangat karena sebentar lagi juga akan menghadapi ujian. Semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses. Halo anak-anak, ketemu kembali dengan Ibu Christine. Tahun ini kalian akan belajar agama dengan Ibu Christine. Tuhan Yesus memberkati. Hi, good morning everyone. I would like to say congratulations for all of you who had finished last semester. You had already reached higher level, and I hope in this new semester you will have new spirit, new dreams, and new faith to yourself to build up your skill and ability. Okay, that's all from Miss Devi. See you next week on our class. Bye bye. Halo Sadayana, Abdi Ibu Eka. Ulang pengajaran bahasa Sunda kelas 1 dugakan kelas 6 di tahun pengajaran anu enggal ieu. Hatur nuhun. Xiao朋友，早上好，你们好吗？我是谢丽老师。以后你们跟老师有一起学习中文，好吧？加油！谢谢，再见。 Halo anak-anak, selamat pagi buat papa mama di rumah. Ketemu lagi sama Miss Febri nanti di pelajaran komputer dari kelas 1 sampai kelas 6. Tetap semangat ya, Tuhan Yesus memberkati. Hai anak-anak, rekan-rekan saya Karoni sebagai pembantu di sekolah. Anak-anak kalau ada perlu apa-apa, bilang aja sama Karoni. Jangan semangat ya belajar di rumah.